Dua hari terakhir ramai perbincangan tentang peluang duet Ganjar dengan Prabowo. Bahkan statement-statement keluar dari petinggi-petinggi partai, termasuk dari Capres langsung. Ada pernyataan yang menyatakan bahwa kemungkinan duet itu selalu ada. Peluang memang selalu ada, selalu terbuka sepanjang itu adalah garis politik untuk bangsa dan negara. Bukan garis politik demi kepentingan hanya ingin berkuasa. PDI Perjuangan adalah partai yang konsisten saat ini untuk terus meneruskan arah juang bagaimana mewujudkan Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan. Bagaimana Indonesia ini menjadi sebuah negara yang maju. Dan ini sudah dibuktikan oleh Ibu Mega pada 2014 lalu, menunjuk dan menugaskan Pak Jokowi menjadi calon presiden yang sampai saat ini memimpin Indonesia dan telah meletakkan banyak landasan-landasan kemajuan. Memang PDI Perjuangan ini sebuah partai yang luar biasa, yang menghasilkan banyak kader berkualitas. Dan sekarang untuk estafet kepemimpinan 2024, PDI Perjuangan kembali menunjuk sosok yang dipercaya dan diyakini bisa meneruskan garis perjuangan arah politik. PDI Perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang telah disampaikan oleh para founding father kita. Salah satunya Bung Karno sebagai bapak bangsa. Ini yang paling penting, bahwa cerita tentang kemungkinan berpasangan ini adalah sebuah peluang politik yang tidak mungkin dihilangkan, meskipun tetap segala sesuatunya akan melalui sebuah perdebatan, diskusi, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk mewujudkan apakah akan berpasangan atau tidak. Tapi yang pasti bahwa PDI Perjuangan, saya yakini segala kepentingannya adalah kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi Ibu Mega, di atas kepentingan kelompok Ibu Mega, di atas kepentingan PDI Perjuangan. Tetapi yang pasti adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, inilah satu titik momen yang tentu akan bisa menyatukan Mas Ganjar dengan Prabowo ke depan. Apakah titik itu juga sama dengan rencana Partai Gerindra yang mengusung Capres Pak Prabowo? Dengan segala pertimbangan juga tentu koalisi-koalisinya yang lain, karena sudah ada banyak partai yang bergabung di sana. Bahkan yang saya sampaikan, politik-politik tua yang terlihat sangat ingin berkuasa. Berbeda dengan PDI Perjuangan yang bukan ingin berkuasa, tetapi ingin memimpin pergerakan bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, dan landasannya sudah dibuat oleh Pak Jokowi secara matang. Tinggal melanjutkan bagaimana program ini, estafet kesinambungan ini terus berjalan dan tidak terhenti. Karena kalau berganti pemimpin, kembali kepada nol nantinya apabila estafet kepemimpinan salah dipegang oleh orang. Estafet kepemimpinan itu logikanya adalah dari yang muda ke lebih yang muda, bukan dari yang muda ke yang tua. Yang tua seharusnya cukup menjadi pengarah, penasehat, pelindung, memberikan masukan-masukan kepada yang muda yang lebih energik untuk memimpin bangsa. Jadi menurut saya kemungkinan berduet antara Ganjar dengan Prabowo masih ada peluang, sepanjang itu tidak menyimpang dari tujuan politik dan cita-cita politik PDI Perjuangan mensejahterakan Indonesia. Dan kita juga melihat bagaimana di sisi Pak Prabowo tentu akan banyak hambatan, tantangan, dan mungkin yang tidak setuju kalau berduet dengan PDI Perjuangan. Karena di sana itu saya melihat banyak sekali orang yang sudah mimpinya ketinggian, angan-angannya sudah mencapai langit ke 1/4, yang merasa bahwa Prabowo ini akan menang. Mereka tidak sadar bahwa Prabowo ini elektabilitasnya naik sekarang karena sedang nyender di bahu Pak Jokowi, di bahu Mas Gibran. Dan ketika sosok-sosok ini nanti bergeser, maka dia akan tiba-tiba terjatuh. Apalagi saya perhatikan fisik beliau sudah kurang kuat kakinya untuk menopang badannya. Saya khawatir nanti begitu Pak Jokowi dan Mas Gibran bergeser, dia akan terjatuh, tersungkur. Semoga itu tidak terjadi, semoga beliau sehat-sehat selalu. Tetapi yang penting bahwa PDI Perjuangan pasti akan melakukan yang terbaik demi bangsa dan negara. Nah, apakah Gerindra dan Pak Prabowo dan koalisi-koalisinya di sana, Pak SBY, Pak Erlangga, Pak Zulkifli Hasan punya cita-cita yang sama dengan PDI Perjuangan untuk bangsa dan negara? Kalau punya cita-cita yang sama, saya pikir kemungkinan itu bisa terwujud. Tetapi kalau melihat sosok-sosok yang berkumpul di sana itu adalah politisi-politisi yang menurut saya adalah anasir-anasir Orde Baru, akan sulit
untuk menyatukan itu, karena mereka punya agenda yang ingin bercokol dan berkuasa, berbeda dengan PD Perjuangan yang ingin memajukan Indonesia secara benar dengan garis politik yang baik dan tentu berdasarkan cita-cita para pendiri bangsa. Nah, kembali kepada kemungkinan duet ini hanya akan terjadi menurut saya kalau Prabowo Subianto rela dan mau menjadi pendamping Pak Ganjar Pranowo dan nanti jadi semacam penasehat beliau menjadi posisi wakil. Hanya memang akan menjadi sulit bagi Pak Prabowo menghadapi tekanan teman-teman koalisinya. Ini yang akan berat. Ini sebuah analisis, sebuah perhitungan kalkulasi politik yang menurut saya bisa terjadi, tetapi kalau bicara kemungkinan paling besarnya sepertinya sulit terwujud karena ada hasrat-hasrat berkuasa yang sekarang sangat besar di dalam koalisinya Pak Prabowo Subianto, dengan munculnya para politisi-politisi tua yang masih belum mau untuk mempensiunkan diri mandek pandito dan menjadi penasihat, tetapi masih ingin menjadi para pelaku-pelaku yang ingin berkuasa. Kekuasaan itu memang menggiurkan, memang manis, tetapi serahkanlah estafet kepemimpinan dari yang lebih tua ke yang muda, bukan dari yang lebih tua ke yang lebih tua lagi. Itu kita setback namanya.